setelah Pak Prabowo bicara di hadapan publik, ya merespon mengenai ijazah, ya tema-tema ijazah yang diluncurkan oleh para pembenci, apa yang terjadi? Panik kan semua. Nih kita lihat ya Pak Prabowo ngomong apa. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Oke ya, Pak Prabowo bilang untuk apa ngomongin ijazah, nanti lama-lama ijazah dia lagi yang dikejar-kejar. Itu kan sindiran secara keras dari Pak Presiden. Nah setelah itu Dokter Tifa merespon. Ya kita lihat videonya nih. Mempertanyakan dari sisi anatomi dari yang bersangkutan, yang kemudian saya cocokkan, saya lakukan penelitian berdasarkan foto-foto dari ijazah yang beredar di media. Jadi ijazah yang beredar di media. Ini udah mulai panik. Dia mulai menyalahkan data-data yang diambil dari medsos, ya. Udah mulai panik tuh. Udah dia menyalahkan nanti pihak-pihak lain yang memposting ijazah atau muka atau video ya dari medsos, gitu ya. Nah, ini yang lucunya nih, para kuasa hukumnya stres, lihat. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo Ya kan? palsu. Stres kan? Mulai Tapi menyalah-nyalahkan kenapa? apa? Hanya 4 Seluruh orang rakyat, yang jutaan dilaporkan, rakyat, Pak ya Jokowi. netizen dibawa-bawa. Itu kalau mau tuh netizen ya, yang para pendukung-pendukungnya orang-orang pembenci itu ikutlah masuk ke penjara sekalian. Kalau mau tuh pasti nggak mau, pasti ditinggalin lah. Gitu ya. Itulah bentuk kepanikan lawan-lawan Pak Jokowi. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut, ya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang menanggalkan
yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sedang di luar negeri ya. Sekarang ekonomi Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya emang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Sumber kegaduhannya ya di Roy Suryo ini loh. Ya. Ini ada motif sakit hati kalau saya lihat ini. Ya, sakit hati yang akut, penyakit hati yang parah ini yang ada pada diri Roy Suryo ini. Ya. Dia sendiri yang koar-koar menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Harusnya kalau kita berpikir waras, ketika kita mengejas atau menuduh sesuatu itu palsu, kita harus bisa membuktikannya. Gitu loh. Salah satu contoh misalnya begini. Saya dulu pernah beli handphone KW. Ya, beli handphone KW di konter, yang punya konter itu bilangnya itu asli. Ya. Itu asli, ini asli, Mas. Padahal saya tahu kalau HP itu KW, handphone itu KW. Zaman dulu handphone merek Nokia lah zaman dulu ya. Itu ada KW-nya dulu. Ya. Nah, kemudian saya datang ke konter lagi. Saya bawa tuh HP KW yang saya beli di konter itu sama HP teman saya yang asli. Ya, yang asli, benar-benar asli, bukan KW. Saya tunjukin loh. Kan saya nuduh tukang konter itu, saya bilang ini HP-mu KW. Nah, ini loh tak bawain yang asli. Saya yang membuktikan, bukan orang konter yang membuktikan. Gitu loh. Karena saya yang menuduh orang konter itu menjual barang KW. Kemudian saya datang, saya bawakan aslinya. Ini loh, seperti ini aslinya. Seperti itu. Logikanya seperti itu. Gambaran kasarnya itu seperti itu. Jadi ketika saya menuduh seseorang, kamu jual barang palsu ya, ini saya bawain yang asli nih, yang asli seperti ini. Ketika konternya mengelak, enggak, ini asli, ini asli. Coba, kalau kamu menuduh barang saya ini palsu, bawa ke sini yang asli itu seperti apa? Saya bawakan, ini loh yang asli seperti ini. Ini barang saya beli dari kamu, ini barang punya teman saya yang beli di konter lain. Ini aslinya seperti ini. Kalau yang ini KW. Nah, harusnya kan seperti itu. Harusnya yang dilakukan Roy Suryo seperti itu, bukan keluar-keluar mencari pembelaan gini alala, katanya penelitian ilmiah apalah, simple. Dan satu lagi, para pendukungnya Roy Suryo bilang, kan tinggal tunjukin aja ijazahnya, selesai, gampang, nggak ribet. Itu kan menurut kalian. Kita ini hidup di negara Indonesia, ya, negara yang demokrasi. Setiap manusia, setiap rakyat Indonesia itu punya hak dan privasi masing-masing, dan itu dilindungi undang-undang, ya. Itu ya. Sama halnya ya, misalnya penjual konter tadi, penjual HP tadi yang saya beli HP-nya, ya, ketika saya bilang HP-mu ini palsu KW, ya, terus saya minta coba tunjukin yang asli kayak gimana, dia nggak punya, dia nggak mau, nunjukin HP yang asli, bukan, ya, dia nunjukin HP yang KW, ya, tak suruh nunjukin HP yang asli, dia nggak mau. Itu haknya dia, ya. Itu hanya dia, saya nggak bisa maksa, ya. Tetapi kalau saya punya kepentingan, ya, saya bisa maksa dia. Yang punya konter itu, saya bisa maksa dia. Coba dong liatin yang asli, saya mau beli nih, ntar saya beli. Saya bisa, ya. Walaupun yang punya konter nanti tetap punya privasi, dia nggak mau nunjukin, gitu loh. Jadi kalau kasusnya kayak gini nih, ini Roy Suryo yang memang mancing-mancing kegaduhan, memang membuat kegaduhan ya. Ini motifnya udah jelas, motifnya tuh sakit hati sama Pak Jokowi. Makanya dia ngumpulin orang-orang yang sejalan sama dia, yang nggak suka sama Pak Jokowi, dikumpulin jadi satu, biar ada pendukungnya. Ya, simple sebenarnya. Ya, Roy Suryo bilangnya ahli hukum, ahli ilmiah, tapi tidak bisa menghormati privasi orang lain. Ya, sekarang saya mau tanya, apa sih yang dirugikan dengan permasalahan ijazah Pak Jokowi? Apa misalnya Pak Jokowi ijazahnya palsu, apa hidup kalian tuh terus dirugikan sama Pak Jokowi? Sebentar, UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya, ngasih statement. Yang mengeluarkan ijazah UGM, yang memberikan keterangan asli juga UGM. Ya. Waktu pendaftaran Pilkada Solo, ya, waktu pendaftaran Gubernur Jakarta,
Dan juga waktu pendaftaran presiden itu kan pakai ijazah dan sudah diverifikasi oleh negara, oleh KPU. Tapi tiba-tiba ada yang bilang itu palsu. Sampai ribut sana sini sana sini. Berarti kalau memang itu palsu, ya, harusnya yang dituntut itu UGM. Harusnya yang dituntutnya itu KPU, harusnya yang dituntut itu negara karena meloloskan, ya, calon pemimpin yang ternyata ijazahnya palsu. Lah ijazah palsunya itu dari mana? Ya dari UGM pastinya dong. Ya kan? Dan UGM sudah memberikan klarifikasi bahwasanya benar itu asli. Tapi ada yang nggak percaya katanya palsu. Nah sekarang kalau kalian koar-koar teriak ijazah itu palsu, berarti kalian itu bisa menuntut pihak KPU, pihak UGM, ya, dan semua pihak yang terlibat ketika Pak Jokowi ini mendaftar menjadi wali kota, kemudian mendaftar menjadi gubernur Jakarta, kemudian mendaftar menjadi presiden. Ya, ini yang koar-koar ijazahnya palsu, ya, mengatakan ijazah palsu. Ini kalian bisa menuntut lembaga-lembaga itu. Satu UGM, kedua KPU, ketiga yang mungkin yang bersangkutan dengan itu. Karena apa? Ya, karena mereka sudah mengeluarkan ijazah palsu, dokumen palsu. Nah, itu yang harus kalian tuntut seharusnya, bukan Pak Jokowinya. Gitu loh. Kok makin kesini makin gak jelas Roy Suryo ini. Harusnya kan begitu. Yang mengeluarkan pihak UGM. UGM sudah memberikan klarifikasi, sudah memberikan penjelasan, benar ini asli. Ya. Alumninya juga banyak yang bercerita. Teman-temannya Pak Jokowi juga banyak, ya, sebagai saksi bahwasanya Pak Jokowi pernah sekolah di UGM, pernah kuliah. Terus kalian ributkan ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu berarti kalian tuh harus nuntut UGM. Ya. Dari pertama Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, kemudian naik menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian naik menjadi presiden. Nah, itulah lembaga-lembaga yang menangani waktu itu yang harus kalian tuntut. Karena sudah meloloskan calon peserta pemimpin yang ternyata dokumennya palsu, begitu. Bukan malah nyerang Pak Jokowinya. Gitu loh. Ini kalau orang udah punya penyakit hati ini kayak gini susah. Ya, ini motifnya jelas sakit hati kalau Roy Suryo ini. Dulu kan pernah dipecat ya, waktu jadi Menpora kalau nggak salah, ya kan? Waktu jadi Detik ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan. Saya tuh masih heran ya sama orang-orang kayak gini nih. Sebenarnya orang-orang kayak gini nih maunya apa gitu loh. Kok kayaknya ngerecokin banget gitu loh. Senangnya bikin gaduh masyarakat gitu loh. Sampai bawa-bawa masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu banyak, ya, 270-an juta lebih. Dan itu yang mendukung kalian itu cuman seberapanya. Mungkin nggak ada 1 juta atau berapa, nggak ada. Tapi kalian tuh sering kalau ngomong tuh bawa nama rakyat Indonesia, ya, bawa nama masyarakat Indonesia. Saya pribadi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Saya nggak mendukung kalian. Saya nggak setuju sepenuhnya dengan kalian, ya. Nanti kalau udah dilihatin yang asli kalian mau apa? Nanti kalau udah dilihatin yang asli terbukti di pengadilan, ya ternyata kalian ini cuma membuat kegaduhan, kemudian kalian nanti ditahan, kemudian nanti dihukum sesuai dengan perundang-undangan, nanti kalian mau bilang lagi, katanya begini, katanya begini, katanya begini. Nggak akan ada habisnya kalian ini, ya. Orang-orang kayak gini nggak ada habisnya, selalu membuat gaduh, ya. Dan masyarakat Indonesia sudah adem ayem. Ini dibikin ribut lagi, dibikin gaduh lagi. Kayaknya nggak seneng banget ya kalau lihat Indonesia adem ayem gitu ya. Udahlah Roy Suryo dan kawan-kawannya ini. Kalau kalian itu punya ilmu, punya wawasan yang tinggi, kalian punya prestasi yang itu harusnya kalian gunakan untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Ya, kalau kayak gini menurut saya pribadi nggak ada manfaatnya, anfaedah, nggak ada faedahnya. Kalian cuma nyampe diri kalian. Kalian istilahnya mempermalukan diri kalian sendiri, ya. Katanya orang berpendidikan, tapi kok tingkahnya seperti ini gitu loh, ya. Katanya orang tahu hukum. Udahlah, stop, ya. Nggak akan ada habisnya kalian, ya.